14 Agustus 2022, PSG menang 5-2 atas tamunya Montpellier, dan Mbappe berhasil mencetak 1 gol di menit ke-69. Not exactly enjoying the evening's affair in his first outing as PSG coach at La Paz. Padahal Mbappe sudah sangat dekat untuk mengawali musim barunya bersama Real Madrid. Ya, Mbappe nolak buat gabung ke Real Madrid. Real Madrid udah ngajuin 200 juta euro kepada PSG untuk datengin Mbappe yang kontraknya sisa 1 tahun lagi. Itu nilai yang gede banget buat pemain dengan kontrak yang sisa setahun. Pada bulan Mei 2022, sebelum jendela transfer dibuka, Mbappe ngumumin kalau dia bakal perpanjang kontraknya bersama PSG. Kylian Mbappe has agreed to sign a new 3-year contract with Paris Saint-Germain. Is the t-shirt Mbappe 2025. Jelas keputusan Mbappe membuat Real Madrid sangat kecewa, termasuk Florentino Perez. Gak banyak pemain muda yang nolak tawaran dari Real Madrid, bahkan gak ada. Apalagi Real Madrid adalah klub impian Mbappe sejak kecil. Memang sekarang Mbappe sudah menjadi bintang, namanya sudah sangat besar. Bahkan kalau ditanya siapa yang bisa gantiin Messi sama Ronaldo, jelas nama Mbappe sudah sangat dekat. Tapi apa yang sebenarnya membuat Mbappe nolak Real Madrid dan apa yang dilakukan sama PSG? Selamat datang di Big A Story. Ini adalah kisah dari Kylian Mbappe. Mbappe lahir 6 bulan setelah Prancis menangin Piala Dunia pertama mereka, tepatnya 20 Desember 1998. Mbappe ini lahir di Paris, tapi dia ini dibesarin di Bondy, yang terkenal sama tingkat kejahatan yang tinggi banget dan sering ada kerusuhan. Keluarga Mbappe ini juga bisa dibilang keluarga atlet banget. Ibunya ini atlet bola tangan, sedangkan bapaknya itu pelatih bola. Umur 6 tahun Mbappe udah main bola, dan udah kelihatan kalau Mbappe ini punya bakat yang lebih jago daripada teman-temannya. Mulai dari pace lari yang jauh lebih cepat dibanding teman-temannya, sama dribbling yang lengket sama bola. Dengan bakat yang dimiliki Mbappe, dia langsung cepat-cepat dibina sama salah satu SSB yang paling top di Prancis, Clairefontaine Academy. SSB ini bukan SSB sembarangan, kayak Giroud, Anelka, Henry, mereka itu semua alumni SSB ini. Saking jagonya Mbappe, waktu dia umur 14 tahun, klub-klub gede kayak Chelsea, Liverpool, terutama Real Madrid yang udah serius banget buat ngontrak anak 14 tahun ini. Bahkan Mbappe sama orang tuanya udah diundang buat datang ke Madrid, tapi ternyata Mbappe lebih milih buat nandatangin kontrak bersama AS Monaco. Semua orang tahu kalau Mbappe ini beda sama pemain lain. Dari awal dia debut di AS Monaco, semua orang juga tahu kalau di masa depan Mbappe akan jadi pemain bintang. Sampai di bursa transfer 2017, PSG pingin buat datengin Mbappe. Padahal PSG baru aja nge-buyout Neymar dari Barcelona 222 juta euro. Tapi karena financial fair play, PSG nggak bisa ngeluarin duit buat patenin Mbappe di musim itu. Nah, karena PSG nawarin transfer yang gede banget ke AS Monaco, 180 juta euro, gak mungkin AS Monaco nolak tawaran itu. Jadinya PSG tetap bisa datengin Mbappe di musim 2017-2018 dengan cara loan dulu. Baru di musim berikutnya transfer 180 juta euro itu bisa terlaksana. Kita semua tahu gimana jagonya Mbappe. Di umur yang masih 19 tahun aja dia udah bisa menangin Piala Dunia di 2018 dan menjadi pemain penting di Prancis. Di PSG pun sama, dia jadi pemain penting dan bisa dibilang dia juga yang ngegendong PSG. Jadi nggak heran kalau semua tim di dunia ini pingin punya pemain kayak Mbappe. Dan yang paling ngotot buat datengin Mbappe yaitu Madrid. Nah, kita masuk ke hubungan Mbappe sama Real Madrid. Di tahun 2022, Mbappe sama Madrid ini udah deket banget. Mungkin persentase Mbappe buat gabung ke Real Madrid itu udah 99%. Waktu itu kontrak Mbappe sama PSG sisa 1 tahun lagi. Dan di musim 2021-2022, PSG juga udah ngajuin perpanjangan kontrak. Sedangkan di sisi Madrid berusaha buat datengin Mbappe sesegera mungkin. Waktu itu Madrid punya 2 opsi. Satu, kalau Mbappe nggak memperpanjang kontraknya, artinya di musim 2022-2023 Madrid bisa dapetin Mbappe secara free transfer. Atau opsi kedua, Madrid langsung ngasih penawaran 200 juta euro buat transfer Mbappe yang punya kontrak sisa 1 tahun lagi. Ternyata transfer Mbappe itu nggak sesimpel yang kita kira. Kalau biasanya semua itu takut sama uang, tapi beda sama hubungan antara Madrid, Mbappe, dan PSG. Uang di sini bukan menjadi solusi, dan perlu kita tahu, Mbappe yang dulunya tinggal di daerah miskin paling kacau di Paris, sekarang dia bukan pesepak bola biasa. Ya, Mbappe memang pemain bola, tapi peran Mbappe ternyata lebih dari itu.
Seorang Mbappe punya peran yang sangat penting terhadap politik Prancis dan juga menjadi aset yang sangat berharga buat Prancis. Sehingga kepergian Mbappe dari PSG bukan cuma berpengaruh sama performa PSG, tapi juga akan mempengaruhi sebuah negara yang sangat besar, yaitu Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat memperhatikan sepak bola di negaranya. Bahkan Macron mendapatkan akses ke ruang ganti timnas Prancis selama Piala Dunia 2018 dan 2022. Ini membuat pemain Prancis menjadi sangat dekat dengan presidennya, termasuk Kylian Mbappe. Macron memanfaatkan kedekatannya ini untuk memengaruhi pilihan Mbappe supaya tetap tinggal di Paris. Macron punya dua alasan kenapa dia pingin banget buat Mbappe stay di Paris. Pertama, kehadiran pemain bola terbaik dunia dari Prancis dan main di ibu kota negara nggak bisa dibohongin kalau itu ngasih soft power yang sangat besar untuk menarik perhatian dunia terhadap negara Prancis dan meningkatkan reputasinya. Fair aja, kalau lagi ngomongin bola, Ligue 1 bukan jadi pilihan pertama yang terlintas di pikiran kita. Malah Ligue 1 ini sering dikatain Liga Petani karena nggak ada persaingan yang ketat. Namun karena adanya Mbappe yang bisa dibilang dia bakal ngegantiin posisinya Messi Ronaldo di masa depan, tiba-tiba perhatian itu tertuju ke Ligue 1. Kalau Mbappe pindah ke negara Eropa lainnya, jelas ini bakal jadi kemunduran bagi Prancis. Faktor kedua, faktor politik. Prancis dan Qatar udah punya hubungan yang sangat dekat selama beberapa dekade, terlibat dalam ekonomi, politik, dan keuangan. Prancis dan Qatar sangat paham dengan adanya Mbappe bagi mereka, sehingga di 2022 mereka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencegah Mbappe ninggalin PSG. PSG dengan mudah ngasih Mbappe kontrak 200 juta euro semusim. Mungkin kalau masalah uang Real Madrid bisa ngimbangin tawaran dari PSG. Tapi ada satu hal yang sangat mustahil untuk dilakuin Madrid. Kita pasti sering dengar tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Tapi istilah itu tidak berlaku kepada Mbappe. Karena beredar laporan kalau PSG akan ngasih Mbappe kekuasaan yang sangat gila. Mbappe bisa ngatur semua mulai dari manajer, dirtek, hingga pemain. Tawaran ini nggak bakal didapetin Mbappe di klub-klub lain. Dan secara nggak langsung, Mbappe sudah lebih besar daripada PSG itu sendiri. Siapa yang nolak tawaran kayak gitu? Jelas saja tawaran itu yang bikin Mbappe memperpanjang kontraknya meskipun cuma sampai 2024. Tapi keputusan ini cukup menyakitkan bagi seluruh pihak Real Madrid. 27 Februari 2024, Kylian Mbappe menghadiri makan malam kenegaraan di Istana Élysée di Paris yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghormati kunjungan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar. Makan malam kenegaraan ini memang rutin diadakan, tapi menjadi mencolok karena acara itu bertepatan dengan laporan kalau Mbappe nggak mau memperpanjang kontraknya sama PSG, dan Madrid menjadi klub yang paling dekat untuk tujuan Mbappe selanjutnya. Dan bukan sebuah kebetulan, Mbappe menjadi satu-satunya dari PSG yang hadir. Mungkin ini usaha terakhir pihak Prancis dan Qatar untuk lebih mendekatkan diri ke Mbappe agar dia tetap stay di Paris. Meskipun Mbappe terjebak dalam permainan politik, tapi akhirnya tetap yang menjadi pemenang adalah Mbappe itu sendiri, dan Mbappe masih memegang kendali penuh atas karirnya. Terima kasih sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini.